Hai Sobat Berita Jatim, balik lagi di Ngobrol Pintar bareng dokter, masih sama dokter Ayu. Nah, tapi kali ini pembahasannya beda, bukan seputar kulit dan kelamin, tapi kita membahas soal kecantikan wajah. Nah, buat kalian yang ada di rumah yang memang hobi skincarean, wah kita akan bertanya-tanya ini sama dokter Ayu. Gimana dok? Nggak masalah kan ya dok ya? Nggak masalah. Di dunia perskincarean ini kan. Gini loh dok, sebenarnya sih saya yang curhat ya kan. Kita ini kan tropis ya, ininya. Terus kadang itu berjerawat ketika pakai masker. Nah, bedanya dulu itu kan biasanya kan kita facial, perawatan wajah. Nah, tidak menggunakan masker. Hasilnya itu kan kalau dari itu kulit kita kan cerah ya dok, tapi sejak pakai masker itu cepet kusam gitu loh dok, kayak jerawat itu muncul kayak gitu. Itu sebenarnya memang masker itu baik atau gimana sih dok? Ya kalau dalam masa pandemi masker wajib ya. Iya benar. Ya, ternyata di masa pandemi ini di saat orang-orang tuh harus pakai masker setiap keluar rumah, setiap beraktivitas, otomatis kan masker itu nempel terus ya. Iya benar. Nempel terus dalam waktu berjam-jam. Iya. Nah akhirnya kita keringetan di area masker itu, terus jadi kita bedak itu kayaknya nggak nempel gitu nempel kan? Dan kayak kembali Iya, ke kulit kita betul, gitu. Betul. Akhirnya kotoran, keringet, jadi stay terus di situ. Udah gitu ditutup masker. Aliran udaranya nggak bagus di situ kan. Benar. Akhirnya keringat, debu dan lain-lain itu yang bisa menyebabkan di area yang tertutup masker itu yang sering terjadi namanya masni ya, masker akne. Berarti kan kayak kita gini nih. Iya nih. Yang seharusnya standarnya itu pakai yang kayak gini ya dok ya. Betul. Oke. Jadi kalau pakai yang kain? Yang pakai yang kain juga sama sih, intinya kan itu tertutup ya. Jadi sebaiknya kalau pakai masker ya jangan terus menerus dalam memakai satu masker dalam jangka waktu yang lama, harus sering diganti gitu. Maksimalnya dok, maksimalnya nih kan kadang itu kan orang kan mikirnya aduh masker itu kan mahal apalagi kalau masker ya, yang kayak gini ya kan. Makanya saya harus mengencangkan ikat pinggang, mengurangi jajan untuk jajan masker. Nah itu sebenarnya idealnya nih dok, idealnya itu berapa jam sih dalam sehari penggunaan, apalagi kan kita yang setiap hari itu kerjanya di luar ya. Betul ya, jadi ya paling enggak 3 jam 4 jam sekali kalau bisa ya ganti harusnya sih diganti ya gitu. Apalagi kalau sering keluar gitu, sering keringetan, sering keluar, kena debu, kena lain-lain gitu. Nah, tapi ini ada saya pengalaman nih dok, tetangga saya ini dok, dia tuh pakai masker gini nih. Iya. Terus ganti itu gak dibuang dok, tapi dicuci. Oh dicuci? Iya dok, serius dicuci dok. Belum pernah ya dok ya? Belum. Yang dicuci kan biasanya tuh masker kain. Ini masker ini dicuci. Bahkan ibu saya tuh sempat ikut-ikutan dok. Mengurangi efektivitas dong. Bener, ini ya. Kata dia, kan namanya ibu-ibu ya dok ya. Pasti akan eman-eman. Bener loh. Ini loh hemat katanya gitu ya. Hemat untuk kantongnya tapi tidak bagus juga untuk kitanya ya. Iya, nah itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya enggak lah, kalau misalnya udah ada tulisannya ini masker sekali pakai, ya otomatis dia tidak bisa dicuci dong ya. Pada saat dicuci pasti ada bahan-bahan yang rusak, perlindungannya juga akan tidak efektif lagi. Oke. Iya sih benar juga ya. Iya, mending pakai masker kain yang sering diganti kan. Nah, kalau misalnya jadi ya dok kebanyakan kalau tetangga saya itu kan anaknya biasanya pakai yang gini kan. Nah itu dicuci lagi, jadi masker kainnya itu diringesi, disimpan di lemari kayak gitu. Malah disimpan ya? Iya. Mungkin ya. Jadi buat apa ya? Iya benar, makanya lucu. Saya tanyakan sebenarnya masker kayak gini ini kalau dicuci lagi masih bisa nggak sih? Iya, pasti akan berkurang dong efektivitasnya kan, karena kan sekali pakai. Iya juga sih ya, bener ini. Oke, besok saya akan tegur ibu saya dong. Enggak, dihadiahi aja masker yang banyak gitu. Sudah sih, sudah. Tapi dia namanya ibu-ibu ya dok ya. Tetap eman ya. Bener, tetap eman. Mahal loh gitu, mesti gitu. Terus ini juga ada juga teman saya itu sampai
dia tuh berjerawat meradang merah-merah gitu dok, karena karena iya karena di area itu ya Mas. kayak gitu. Itu sebenarnya memang kebanyakan bisa seperti itu atau tergantung jenis kulitnya dok? Ya otomatis jenis kulit mempengaruhi juga, kan ada yang namanya yang tipe yang acne prone ya, jadi iya. dia gampang terpicu untuk timbulnya jerawat, apalagi dengan sekarang penggunaan masker makin terpicu lagi dia timbul jerawat. Jadi nggak semua orang sama tipe kulitnya, ada yang gampang berjerawat, ada yang biasa-biasa aja, ada yang berjerawatnya kalau lagi mau mens atau kalau lagi stres misalnya, karena kan bener. ada pengaruhnya juga ya. Jadi masing-masing orang bisa berbeda sih, bisa juga sampai meradang kayak gitu. Iya ada merah-merah yang Betul, sampai tapi sebenarnya kalau jerawat yang meradang itu dok, itu bisa disembuhkan nggak sih? Istilahnya seumpama nih, nggak harus sembuh total kayak kita kayak pantat bayi gitu kan dok. minimal itu bisa hilang nggak sih flek-fleknya yang bekas merah-merah? Iya, saya tuh sempat dulu sudah pernah, karena kayaknya saya nggak cocok sama facial di salah satu klinik. Nah begitu itu langsung saya tuh jerawatan. Nah kayak gitu, itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Kalau saya kan mungkin tinggal sisa flek-fleknya ya. Nah, bekasnya aja itu yang sampai sekarang menjadi PR saya, gimana ngilanginnya gitu dok. Kalau yang untuk meradang yang gede-gede itu bisa hilang nggak sih? Ya insya Allah mah bisa ya, asal ditangani dengan tepat, intinya mah itu. Jadi yang berjerawat itu bisa diterapi, artinya gitu. Tapi kalau misalnya ringan gitu ya, boleh silakan menerapi sendiri di rumah dengan memakai produk-produk yang ada di pasaran misalnya, yang untuk kulit berjerawat, tapi ramah di kantong. Betul. Tapi kalau misalnya stadiumnya udah sedang sampai berat nih, ya otomatis perlu berobat ke dokter ya. Betul. Tapi kalau untuk yang kayak gitu tadi dok, yang meradang gitu, treatmentnya seperti apa, cara penyebab? Karena banyak banget ini yang belum tahu ya dok ya. Ketika dia ini meradang, mereka itu kadang sampai keluar darah kayak gitu loh dok. Keluar nanahnya. Iya, kadang saya tuh sempat kayak ke teman-teman saya tuh dibawa ke klinik, klinik kayaknya treatment apa yang cocok sama mereka yang kayak gitu itu dok? Iya. Yang pasti kita lihat dulu ya jenis kulitnya seperti apa, terus kerusakan atau tipe jerawatnya sudah sampai tahap mana. Nah nanti terapinya sendiri disesuaikan dengan kasus per kasus, jadi tidak semua orang sama. Jadi biasanya kalau yang udah kayak gitu ya kita berikan pertama terapi obat minum. Ada ya? Ada dong. Berarti lewat dalam. Iya betul. Saya kira itu hanya menggunakan kayak treat yang enggak, jadi kombinasi. Jadi terapinya terapi kombinasi. Jadi antara obat minum, terus krim-krim sama tindakan gitu. Kalau tindakannya lebih ke apa? Kayak peeling gitu-gitu? Bisa. Jadi nanti disesuaikan nih tindakan apa yang paling cocok pada pasien ini. Misalnya, kayaknya dia lebih efektif dengan peeling, ya, chemical peeling. Chemical peeling kan juga ada bahan-bahan yang lebih menangani ke arah jerawat gitu. Ada bahan-bahan yang ke arah pigmentasi gitu. Jadi macam-macam. Atau misalnya, kayaknya lebih enak di laser nih gitu. Atau bisa nih pakai microneedling atau apa gitu untuk bekas-bekas jerawatnya tadi gitu. Jadi macam-macam. Iya, nah kan tapi lagi nih kan, pakai masker itu bisa membuat pori-pori tambah besar nggak sih dok sama kulit kering di wajah? Kok aku ngerasa kayak kan pori-poriku kan agak gede awalnya, nah terus aku tuh ngerasa kalau pakai masker itu pori-poriku tambah kebuka gitu loh dok. Kalau pakai masker, tambah iya, gitu dan kulit itu tuh cepet kering kayak cepet gitu. Kering. Ya cepet kering bisa aja ya. Bisa ya. Bisa aja karena kan ada gangguan di kulitnya. Karena ini tadi ada gangguan tadi, jadi banyak masalah. Bener sekali. Akhirnya mengurangi intensitas eye look wajah kita. Nah ya itu. Kan? Iya, jadi sekarang matanya nih bercantik. Jadi kayak kusem kayak gitu kan. Betul, jadi kadang itu kan kita tahu lihat ngaca gitu kok biasanya nggak kayak gini ya.
kok kayak gini tiba-tiba ya. kusem, Iya, tiba-tiba terus kayak nggak cerah. iya nggak gitu. cerah, terus akhirnya kayak pakai bedak itu kayak nggak nempel Nggak gitu loh dok, nempel. kayak Nah, gitu. itu, ya berarti memang harus treatment yang sesuai gitu dengan Oke, oke, jenisnya, dengan masalahnya gitu. Jadi memang efeknya begitu besar ya pakai masker itu. Iya, sekarang banyak pasien datang ya dengan Keluhan-keluhan. keluhan jerawat di area yang tertutup masker banyak. Justru gitu. yang dari sini ke sini Kesini, ya dok iya, ya, yang tertutup, benar-benar. area yang tertutup masker itu banyak Iya masalah sih. gitu. Padahal kan ini ya yang paling dilihat Iya. orang ya kan dok, apalagi di pipi ini kan ya Iya, dok ya. kalau dibuka kan yang paling dilihat ini. Iya benar, yang paling dilihat kan di area sini ya dok. Nah itu Jadi makanya kalau saya mau bermasalah. konsultasi itu tadi. Kulitku cepet kering, enaknya dikasih apa nih dok? Padahal saya itu nggak pernah pakai krim pagi dan krim malam dok. Oh, Jadi kenapa? cuma pakai serum aja. Nggak Oh. berani dok karena kulitku itu sensitif. Jadi kalau salah produk dia langsung jerawatan. Nah, ini Nah, itu dong, kayak maksudnya gitu. kalau krim pagi itu kan biasanya sunscreen ya. Apa? Kalau sunblock iya pakai sunblock. Pakai ya, Heeh, pakai ya. sunblock. Nah, itu harus ya, wajib, Wajib, itu. Karena kita di daerah tropis, mau nggak Iya. mau itu holy grail. Artinya itu udah Paten ya itu apa? ya. Nggak ada gunanya pakai skincare Semahal apapun ya. berapa Import step dari gitu Korea ya. 7 step, 10 step, 14 step nggak ada gunanya Iya, kalau bener-bener. tanpa sunscreen. Oh, berarti itu catatan penting. Penting, Catatan itu. penting buat wanita-wanita yang percuma kalian beli Percuma beli skincare dari Korea. Pengalaman saya ya. Skincare dari Korea yang mahal-mahal, tapi kalau tidak diimbangi dengan sunscreen. nggak ada perlindungan dari matahari. Oke, tapi kalau serum itu perlu nggak sih? Ya, Kalau perlu menurutku juga. perlu dok, karena Perlu, cerah iya. banget gitu kan Iya, kita pakai serum kayak gitu dok. betul. Tapi jadi biasanya yang step paling dasar ya, Heeh. yang di apa harusnya kita lakukan, Nah, ini. nggak usah lah sampai 7 step apa berapa Iya, step iya, itu iya. Yang banyak paling banget. dasar-dasar lah Yang dok. ringan aja, yang penting ada sunscreen 1, 2 pelembab, terus yang ketiga krim malam untuk regenerasi kulit. Nah ini yang saya yang saya paling males itu adalah penggunaan krim malam Iya. kan. Saya kan pakai Ngantuk tidur. enggak sih dok, Enggak. enggak sih. Karena sudah kalau lihat film tuh males mau ngapa-ngapain Iya, iya, ya kan. gitu sih, salah Kalau satu. kalau saya itu kan kalau krim malam diganti serum boleh nggak sih? Ya kalau serum kan biasanya Bisa kan pagi malam biasa kan ada tuh kan iya, yang serum ada pagi malam tuh serum. dok. Biasanya isinya kan vitamin ya. Iya, vitamin. benar. Nah, ke arah regenerasi kulitnya kurang tuh. Oh berarti harus ada tambahan krim Iya, malam. krim malam. Tapi kalau krim pagi nggak harus ya? krim pagi itu biasanya kan yang Pelembab ada biasa sunscreen-nya. aja. Oh, sunscreen, Iya. oke. Jadi biasanya kalau kita bilang krim pagi, itu artinya krim yang dipakai pagi ya itu sunscreen. Oh oke. Pelembab Iya, iya, beda iya. lagi. Jadi nanti ada sunscreen, ada pelembab, itu untuk hidrasi kulit juga perlu gitu. Oh berarti saya satu ini yang Yang karena saya belum melepas krim malam dok, melepas. Oh, Jadi jangan. iya, jadi Jangan. saya sempat pakai satu produk endorse. Aduh, mau dong di endorse. Aduh, tapi saya merasa kayak nggak cocok Nggak sama cocok. sama produk itu. Iya, Akhirnya harus saya disesuaikan. nggak pakai dan akhirnya Iya. malam cuma pakai serum aja. Tapi seharusnya berarti harus Iya, serum buat dulu, regenerasi kulitnya serum kita dulu, perlu. baru pakai krim Betul, malam. krim Oke, saya nanti akan cari krim malam yang cocok untuk Biar kulit tetap saya. awet muda. Atau saya ke klinik dokter. Oh, tapi boleh, boleh. terlalu jauh ya kan? Main di sana. Ke Bisa Tegal. nggak dok kalau konsultasinya via daring gini aja? Karena sekarang pandemi jadi saya itu bisa sih. Jadi kan saya krimnya import dari sana, Iya, krim boleh. malamnya. Nah, pasien-pasien saya luar kota juga Uh-uh. biasanya seperti itu. Oke, selesai acara kita konsultasi sama dokter Ayu ya. Kita cocok pakai krim malam apa? Tapi dokter juga produknya Ada. kolaborasi sama klinik lain nggak? Tidak. Enggak ya? Ya, jadi klinik sendiri. Bikin Saya- sendiri? Iya, klinik Oh, menarik. Aduh, dokter, kok sayang sekali jauh, Jauh, sekali. ya. dokter. Ya siapa tahu mau main-main di sana ke Ya, Tegal. kayaknya kita mulai dari via daring aja ya. Ya, via konsultasinya, daring. dok. boleh. Saya akan coba krimnya dokter nanti. Mudah-mudahan. Tapi selama pandemi ini dok, konsultasi dari
pasien-pasien kecantikan itu cenderung mereka ke apa dok? Kalau di sini kan mungkin cenderungnya lebih ke jerawat, pencerahan kayak iya, gitu. Kalau betul. kalau di Pemalang sendiri khususnya pasien-pasien dokter? Kalau di Tegal sama Pemalang ya, paling banyak sih memang jerawat ya, karena itu tadi ada masni tadi ya, masker akni tadi, terus ya paling flek gitu, biasalah itu yang flek itu ya flek susah ya. Sebenarnya flek itu bisa dihilangkan dengan krim. dengan itu tadi, dengan obat, Oh, krim dan oke, tindakan. Kita Mirip-mirip akan dengan tanya, jerawat. Instagram kliniknya apa dok? Oh, Skin Insight. Skin. Insight. Oh berarti supaya nggak insecure ya dok? Yang ini ya dok? Bukan. Bukan. Insight-nya INSIDE. INSIDE. E. Oh ini putih ungu ini. Yes. Oh Yes. oke. Aduh jauh Rek. Di Selawi sana ya, di Nanti Tegal. kita akan konsultasi setelah acara ini. Boleh. Saya kasih Silakan di-add. Instagramnya, siapa tahu nanti mau kalau Mau yang konsultasi. dari daerah Jawa Tengah Boleh. kan bisa ya dok ya. Bisa, nanti kita Bener. kirimkan. Bener, tapi mahal nggak kira-kira dok? Oh, standar aja. Oh standar aja. Itu poin pertama yang sebenarnya ditanyakan dari awal ya Dari kan? Maksudnya pengen nanya itu ya. Karena kan sekarang kan lagi hits banget itu dok yang brand-brand. Iya Iya, tuh. bener. Jadi tapi ya nggak bisa semua diikutin ya. Jadi Iya ya. kadang-kadang pasien yang datang juga, dok saya habis pakai ini malah kayak gini, habis pakai ini yang viral malah begini. Iya, Oh benar. ya iya, karena tidak sesuai dengan masalahnya dia. Oh gitu ya. Oke dok, besok buka ya dok di Surabaya ya dok ya. Aduh, Saya support dok buka Support. klinik di Surabaya. Dimodalin maksudnya. Saya jadi langganannya dokter aja. Tapi ada pesan nggak sih dok buat anak-anak, khususnya kan anak-anak muda, cewek-cewek ini kan yang rewel banget nih ya kan, ketika dia pakai masker, permasalahan di wajahnya cukup tinggi, stres. Nah mungkin ada pesan-pesan treatment yang buat mereka yang setidaknya mereka tahu lah dok untuk dasar-dasar perawatan ya wajah. intinya itu tadi, satu harus sering berganti masker ya, apalagi kalau dalam jangka waktu lama. Terus yang kedua ya perawatan wajah sehari-harinya harus bagus gitu. Dan kalau misalnya punya masalah ya, kalau misalnya udah stadiumnya medium sampai berat ya jangan mencoba diobatin sendiri, karena biasanya malah tambah parah nantinya. Iya, bener, karena bener, dia bener. ikut selebgram ini ngomong ini diturutin, itu, Dok, selebgram ini ngomong ini diturutin, Iya. akhirnya kacau gitu Kan kan. soalnya memang bikin penasaran kan dok. Iya, sementara bener-bener. belum tentu semuanya edukasinya betul gitu. Mending Iya, datang aja deh bener, ke iya. dokter deh gitu. bener banget sih, bener. Kadang-kadang bingung nanti merekanya gitu, mau ngikutin selebgram ini Iya, beda-beda sebenarnya semua. iya nggak apa-apa sih pakai produk-produk yang di selebgram, Iya, tapi dia tapi, harus tahu kulit iya. wajahnya seperti apa, masalahnya Oh, seperti apa gitu. Oke, kayaknya nggak cukup sih sebenarnya kita tanya-tanya kalau soal kecantikan wajah ya. Tapi sayang durasinya sudah. kita itu, aduh. Tidak terasa ya. Tidak terasa, sebenarnya ada juga yang lain-lain. Gak apa-apa lah ya, nanti kita sambung di episode-episode berikutnya. Iya. Terima kasih ya Dokter Ayu atas Sama-sama. waktunya. Sampai Terima kasih jumpa. banyak. Jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian dengerin podcast kita di beritajatim.com di Spotify. Sampai jumpa.